Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azra Al-Ghufar Aulia Muhsan dengan NPM 03. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema penilaian dalam kelas. Memasuki slide yang pertama, yaitu definisi penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi mengenai hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ada tujuan penilaian. Adapun tujuan dari penilaian adalah untuk mengumpulkan informasi dan tolak ukur keberhasilan seseorang dalam mengambil keputusan. Lulus tidaknya seseorang berdasarkan acuan kriteria dan indikator yang ingin dicapai. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita memasuki pada jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama, penilaian diagnostik, yang kedua penilaian formatif, dan yang ketiga penilaian sumatif. Memasuki pada penilaian pertama yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah metode evaluasi yang dirancang untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kondisi peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Adapun pada penilaian diagnostik ini memiliki 2 jenis, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pengertian dari masing-masing jenis penilaian diagnostik ini. Baik, masuki pengertian yang pertama, yaitu pengertian dari diagnostik kognitif, yaitu penilaian yang berfokus pada kemampuan akademis siswa. Sedangkan diagnostik non-kognitif adalah jenis penilaian yang bertujuan untuk memahami aspek psikologis dan sosial emosional siswa. Kemudian, adapun tujuan dari penilaian diagnostik yaitu untuk mengidentifikasi pemahaman awal siswa terhadap topik tertentu. Yang kedua, menilai capaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, memberikan remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang memerlukan bantuan lebih lanjut. Adapun contoh penerapannya dalam pendidikan, yang pertama yaitu ada uji standar, kemudian ada kuis singkat dan pretest. Ujian standar dan pretest ini tidak jauh berbeda karena ya sama-sama penerapannya melalui latihan-latihan soal kecil bisa dilakukan oleh pendidik sebelum dimulai pelajaran. Begitu pula dengan kuis singkat, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan spontan kepada siswa sebelum dimulai pelajaran guna untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada tujuan daripada penilaian diagnostik non-kognitif. Yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Yang kedua, memahami aktivitas belajar di rumah dan kondisi keluarga. Yang ketiga, mengidentifikasi gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Baik, adapun contoh dari penerapan penilaian non-kognitif, yaitu yang pertama survei dan kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga refleksi diri. Survei dan kuesioner ini bisa berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan kecil mengenai bagaimana kondisi lingkungan di sekitar rumah ataupun kondisi lingkungan di dalam kondisi lingkungan keluarga siswa itu sendiri. Ada wawancara, peserta didik bisa melakukan wawancara langsung dengan siswanya ataupun dengan orang tua. Yang ketiga refleksi diri, yaitu di mana pendidik memberikan ruang kepada siswa untuk siswa ini merefleksikan dirinya sejauh mana pemahaman materi yang telah disampaikan oleh si pendidik, atau mungkin bagian mana yang belum dipahami oleh si anak, atau mungkin ada hal yang mengganggu yang sekiranya dapat mengganggu proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Baik, kita masuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif adalah jenis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki kemajuan siswa. Baik, adapun tujuan dari penilaian formatif, yang pertama yaitu ada memantau kemajuan, yang kedua ada menyesuaikan pembelajaran. Adapun maksud dari memantau kemajuan yaitu guru bisa melihat, menilai, dan memantau sejauh mana perkembangan murid didiknya di dalam kelas, yaitu adakah kemajuan ataupun kemunduran. Kemajuan dan kemunduran di sini dalam konteks pemahaman materi, sejauh mana siswa ini memahami materi yang telah disampaikan. Adapun menyesuaikan pembelajaran, yaitu penilaian formatif ini berfungsi sebagai bahan evaluasi selama pembelajaran ini berlangsung. Kira-kira metode yang digunakan oleh si pendidik ini sudah baik dan benar atau belum, dan
apakah metode yang digunakan oleh pendidik ini berjalan secara efektif ataukah tidak, seperti itu. Baik, kita masuki pada materi yang terakhir, yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah proses evaluasi yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Adapun tujuannya, yang pertama, menilai pencapaian, yang kedua, menentukan kelulusan, yang ketiga, mengukur efektivitas pembelajaran. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh daripada penerapan nilai sumatif dalam pendidikan. Yang pertama ada ujian akhir semester, yang kedua tes standar, ketiga proyek akhir, dan yang keempat portofolio. Baik, kita masuki pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Penilaian adalah proses pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Penilaian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu penilaian diagnostik, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Adapun perbedaan dari ketiganya yaitu pada pelaksanaan penilaian ini sendiri, yang mana penilaian diagnostik ini dilakukan di awal sebelum dimulai pembelajaran. Yang kedua, penilaian formatif yaitu dilakukan di tengah-tengah pembelajaran, dan yang terakhir, penilaian sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran guna sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.